Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Matisabilillah rahimahullah. Alhamdulillah kita sampai pada hadis ketiga dari kajian hadis Arba'in Nawawi. Kali ini hadis dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Ini adalah putra dari Sayyidina Umar bin Khattab. Qala Abdullah bin Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, buniyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Umar mengatakan, saya pernah mendengar Rasul bersabda bahwa agama Islam ini dibangun atau didirikan di atas 5 rukun, 5 pilar utama atau 5 aspek. Yang pertama adalah bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya baginda Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat ini ada 2, yaitu syahadat tauhid, mentauhidkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan, digandeng dengan syahadatul Rasul, bersaksi bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW benar-benar utusan Allah. Artinya menyaksikan Allah sekaligus menyaksikan baginda Muhammad sebagai Rasulnya. Ini satu kesatuan. Banyak para mufassir menjelaskan sebagai bentuk keistimewaan dan kemuliaan baginda Muhammad dibanding semua makhluk Allah yang lain. Satu-satunya makhluk yang namanya bahkan disebut bersamaan dengan nama Allah adalah nama beliau. Bahkan nama malaikat pun tidak ada yang disebut bersama nama Allah. Ini menggambarkan ketinggian kedudukan Rasulullah SAW dibanding semua makhluk Allah yang lain. Syahadat ini adalah satu kesaksian yang tentu didasari oleh keyakinan dan pengetahuan. Kalau kita merujuk kepada firman Allah pada surat Al-Imran, bahwa yang bisa bersyahadat dengan benar itu hanya Allah sendiri. Maksudnya bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang pertama adalah Allah sendiri karena menyaksikan zatnya. Lalu para malaikat karena makhluk yang setiap saat berhubungan langsung dengan Allah. Dan yang ketiga baru manusia, tetapi manusia-manusia yang berakal sehat dan berilmu. Disebutkan di sana syahidallah annahu la ilaha illa huwa bal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Artinya bahwa di antara kalangan manusia ini yang bisa bersyahadat dengan benar hanyalah mereka-mereka yang sehat akalnya dan dilengkapi dengan ilmu pengetahuan yang memadai untuk bersaksi dan bersyahadat itu. Oleh karenanya dalam Islam, kewajiban pertama setiap seorang muslim itu adalah belajar dan belajar, mempelajari apa-apa yang diajarkan oleh Allah, termasuk aspek-aspek iman, Islam, dan ihsan yang kami sampaikan di hadis sebelumnya. Yang kedua, rukun Islam itu adalah iqamis sholat, menegakkan sholat. Ada satu statement yang menarik, kenapa tidak tidak melaksanakan. Semua perintah sholat dalam Al-Quran selalu dengan kata iqam atau akim atau akimu, artinya tegakkan atau laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bahwa sholat itu satu aktivitas, bukan hanya aktivitas fisik berupa gerakan, juga ada aktivitas ucapan berupa zikir-zikir, bacaan-bacaan. Lebih dari itu adalah aktivitas ruhani, aktivitas qalbi. Ada penghayatan atas apa yang diucap, atas apa yang digerak dan dilakukan itu. Makanya lalu istilahnya adalah akimu, tegakkan. Artinya dengan sesempurna-sempurnanya, tidak sekedar melaksanakan syarat rukun. Kalau itu mungkin iya menggugurkan kewajiban, tetapi menjadi sholat yang sah dan diterima oleh Allah, maka memerlukan kelengkapan-kelengkapan. Di samping sempurnanya syarat rukun, bagusnya fashoha bacaan, tentu dengan kekhusyuan dan penghayatan atas semua ucapan dan gerakan yang sedang dilakukan.
Inilah makna iqamis shalah. Maka sebagaimana kita ketahui, begitu banyak hikmah dari pelaksanaan ibadah sholat ini. Misalnya sholat itu akan melapangkan rezeki, sholat itu menghindarkan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, dan seterusnya. Itu tentu adalah sholat yang betul-betul ditegakkan, sholat yang kemudian memberi impact bagi kehidupan seseorang. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, kata Nabi, bahwa rukun Islam yang ketiga ini adalah dengan membayarkan zakat. Zakat sebagaimana disebut di dalam kitab-kitab fikih. Jadi kalau dalam arti kata aslinya, zakat itu proses pembersihan. Allah sendiri mendefinisikan zakat itu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi ketika Allah memerintah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian dari harta mereka, orang-orang yang kaya itu yang mencapai nisab hartanya, ambil sebagian dari harta itu, sebagian kecil, hanya sekitar 2,5% saja. Tujuannya untuk membersihkan hati mereka, juga untuk membersihkan harta dan jiwa raga mereka. Itu makanya esensi zakat sebenarnya adalah proses pembersihan. Jadi tazkiyah, pembersihan baik jiwa raga maupun harta yang dianugerahkan oleh Allah. Maka orang-orang yang berzakat itu hakikatnya orang membersihkan diri, jiwa, raga, dan sekaligus hartanya. Artinya apa? Sebaliknya, ketika orang tidak mau membayarkan zakatnya, sebenarnya dia menanggung kotoran-kotoran. Apakah kotoran di antara hartanya itu yang 2,5% tadi, atau mungkin kotoran jiwa, bahkan kotoran raganya. Makanya dengan zakat maka kita bisa membersihkan jiwa, raga, dan harta kita. Sekaligus juga di sini ibadah yang memiliki dimensi sosial, bahwa kalau syahadah mungkin dimensi spiritual lebih menonjol, sholat mungkin lebih banyak dimensi spiritualnya, aktivitas pribadi dengan Tuhan meskipun ada sosial misalnya berjamaah. Tetapi kalau zakat ini lebih menonjol sisi sosialnya. Allah menghendaki kebaikan seseorang itu tidak hanya bersifat pribadi atau individual, tapi Allah menghendaki ada kebaikan bersama, ada kepedulian, ada saling tolong satu sama lain. Nah, inilah hikmah di antara syariat zakat ini. Lalu kalau dalam hadis ini hijjul bait disebut yang keempat. Jadi hijjul bait, haji artinya berkunjung ke Baitullah, yaitu mengunjungi Baitullah, baik yang kita sebut dengan haji atau umrah kalau pada waktu-waktu yang lain. Kalau haji hanya pada bulan-bulan tertentu, yaitu tepatnya pada bulan Dzulhijjah. Tapi bisa saja orang berziarah ke Baitullah di luar bulan itu, maka disebut dengan istilah umrah. Nah, maka untuk bisa berkunjung ke Baitullah memang tidak semua orang Islam dunia bisa melakukan. Maka Allah memberikan batasan tadi, manis tato'a ilaihi sabila. Di haji ini salah satu rukun yang kalau dalam bahasa lain biasanya di urutan kelima, yaitu yang terakhir, karena merupakan puncak dari keislaman seseorang. Haji ini ibadah yang tidak hanya sekedar fisik atau pengetahuan, tapi juga sekaligus harta. Jadi untuk bisa datang ke sana tentu dibutuhkan kemampuan finansial yang cukup, fisik yang kuat dan sehat, dan termasuk juga pengetahuan cukup tentang manasik-manasiknya sehingga bisa melaksanakan haji dengan baik. Maka haji disebut sebagai puncak dari ajaran Islam. Nah, kemudian yang kelima, kalau di sini yang keempat, shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Insya Allah saat ini sedang kita laksanakan bersama puasa di bulan yang sangat diberkahi oleh Allah, yaitu bulan Ramadan ini. Puasa secara harfiah dimaknai sebagai al-imsak, yaitu menahan diri, khususnya hal-hal yang bersifat fisik, misalnya makan, minum, berhubungan suami istri, dan lain-lain yang tidak penting. Sebaliknya, selama orang berpuasa menahan diri dari hal-hal yang sifatnya fisik, material, dianjurkan justru memperbanyak aktivitas-aktivitas spiritual, misalnya memperbanyak sholat di waktu malam, berzikir, tadarusul Quran, termasuk juga tadi berbagi, sedekah, peduli kepada sesama, memperhatikan orang-orang sekitar yang membutuhkan bantuan. Nah, itu banyak dianjurkan selama bulan Ramadan ini.
Begitu istimewanya Ramadan, banyak sekali fadilah-fadilah yang dilimpah ruahkan oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang masyhur, baginda Rasul mengatakan bahwa bulan Ramadan ini Allah melimpah ruahkan rahmatnya, maghfirahnya, bahkan pembebasan dari api neraka. Orang-orang sudah jelas-jelas bersalah dan divonis dan sudah masuk neraka pun akan dapat ampunan di bulan Ramadan. Inilah keunggulan dan keistimewaan Ramadan. Maka kita disyariatkan agar melaksanakan puasa di dalamnya dengan menahan diri dari hal-hal bersifat materi duniawi, tetapi lebih berorientasi pada aktivitas spiritual, meningkatkan kualitas keimanan, meningkatkan olah batin, sehingga ada keseimbangan. Ini sekaligus sebagai evaluasi. Biasanya kalau di bulan Ramadan, ketika kita tidak membatasi aktivitas fisik kita, seringkali kita mengabaikan kebutuhan rohani spiritual kita. Maka dengan Ramadan ini ada penseimbangan, bahwa hal-hal yang bersifat fisik material memang kita batasi, meski tidak dihilangkan sama sekali. Buktinya baginda Rasul masih menganjurkan kita tetap disunnahkan makan sahur, disunnahkan segera berbuka. Itu artinya aktivitas fisik, tapi itu semata-mata memenuhi normalitas metabolik tubuh kita. Tapi sebenarnya lebih dari itu, kita diperintah agar lebih meningkatkan, memperbanyak sisi-sisi spiritual kita. Maka lalu dengan memahami 5 rukun Islam ini, baik mulai syahadah atau kesaksian kita yang sungguh-sungguh kita hayati, kita bersaksi karena kita faham secara keyakinan maupun secara nalar rasional. Lalu sholat kita lakukan juga dengan semaksimal kemampuan, sebaik-baiknya, terus-menerus kita tingkatkan kualitasnya. Zakat sebagai bentuk kepedulian dan realisasi ibadah sosial kita, tentu dengan disertai yang baik tadi. Kalau puasa di bulan Ramadan kita lakukan sebaik-baiknya, dan tentu kita berikhtiar maksimal untuk bisa berkunjung ke Baitullah, melaksanakan haji, sehingga menjadi sempurnalah rukun Islam yang kita laksanakan ini. Mudah-mudahan dengan berkah Ramadan tahun ini kita diberi kesempatan oleh Allah bisa menyempurnakan Islam kita, bisa memaksimalkan ibadah-ibadah kita, sehingga menjadi seorang muslim yang kafah, seorang mukmin yang selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan disertai inayah dari Allah Subhanahu wa taala, semakin bagus keagamaan kita, semakin meningkat kualitas hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.